Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kemudian Allah berkata di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Shadaqallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhafu alaikum sittan imaratus sufaha wa safkud dima wa bai'ul hukmi wa qati'atur rahim wa nashwun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira wa kathratus surati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Hashim Al-Asy'ari. Di sini tak ada alnya ternyata. Hashim Asy'ari. Al-Allamah Syekh Hashim Al-Asy'ari. Itu hujan. Alhamdulillah. Baru hujan masuk saya di sini. Kami di sana sudah hujan dari tadi. Sudah deras dari tadi di sana. Alhamdulillah sudah sampai copot-copot bukunya Pak. Tak tahu mana. Baik Bapak Ibu. Subuh hari ini saya ingin menekankan kepada kita semua dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hadis ya, dalam surat An-Nahl ayat 25. Allah kata begini. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum. Kata Allah, kelak mereka akan membawa, betul-betul mereka akan membawa, karena ada kalimat lam taukidnya, lam penekanan, liyahmilu. Ya, bukan lam taukid di sini, ada lamul amri, lam yang digandeng untuk perintah. Kalau dalam bahasa Arab namanya lamul amri. Lamul amri itu ada tambahan lamnya di depan, artinya sebenarnya untuk. Tapi karena bergabung dengan fi'il amri, bergabung dengan fi'il kata kerja mudhari', maka jadi lamul amri. Liyahmilu, agar mereka membawa auzarahum, wizrahum, perbuatan-perbuatan mereka kamilatan, sempurna semuanya, yaumal qiyamah, ketika hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan terhadap umat yang menyesatkan, yudillunahum, atau mereka yang mengajak kepada kesesatan, yudillunahum, dalam surat An-Nahl. Kemudian berkata Abu Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika syai'. Sebaliknya wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'. Kata Nabi dari hadis Abu Daud tadi, yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti petunjuk yang disampaikan, jika benar. Tapi jika sesat atau menyesatkan, man da'a ila dalalatin, yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, dan dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti perbuatan dia. Bahasa lainnya dosa atau apa? Jariyatus su. Dosa yang berkelanjutan, jariyatus su. Contohnya itu guru ngajar tapi yang diajarkan sesat, salah.
Contoh. Tapi ini mungkin keterbatasan dulu ya. Berapa jumlah nabi anak-anak? 25 Bu. Nah, itu sesat itu. Tapi kan itu yang diajarkan guru kita dulu waktu kita dulu masih kecil-kecil. Apakah itu bisa dikatakan sesat? Keterbatasan. Wajar apa tidak wajar itu? Setidaknya kita paham dulu. Tapi ternyata setelah kita cross check Nabi itu 1000 lebih. Nah yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada 2, ada 5. Bukan, ada 25. Disebut dengan ulul azmi 5, sisanya rasul. Jadi yang disebut dengan 25 itu rasul dan ulul azmi. Ulul azminya ada 5, rasulnya ada 25. Jadi rasul dan ulul azmi kalau digabung semuanya 25. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berapa jumlah malaikat? 10. Ternyata jumlah malaikat 1000 lebih. 2000 lebih. Cuma kok disampaikan dalam waktu kita masih kecil cuma 10. Yang sering disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 10. Dalam hadis Nabi. Bahkan ada satu malaikat yang tidak ada namanya. Namanya Malakul Maut. Yang dikenal dengan Israel. Itu ternyata nggak ada itu. Bapak Ibu boleh cari itu dalam hadis. Nggak ada namanya Israel itu, nggak ada. Bila Israel datang memanggil, itu kan lagu itu. Ternyata nggak ada dalam hadis itu. Cuma ada dalam kitabnya Israel. Israiliyat, ceritanya orang-orang Israel. Bisa dipahami ya di sini? Zulaikha. Tidak ada dalam hadis sahih nama istri Nabi Yusuf itu Zulaikha. Itu tidak ada. Dalam hadis sahih tidak ada. Hanya ada terdapat dalam hadis yang dhaif jiddan, itu pun satu. Tentang Zulaikha. Jadi dulu banyak sekali. Saya punya buku judulnya Israiliyat fi Tafsir Al-Quran. Cerita-cerita Israel, Israiliyat, orang-orang Israel yang membangun cerita, tipu daya di dalam tafsir Al-Quran. Salah satunya yang seperti yang tadi kita sampaikan. Seperti Zulaikha. Ada cerita-cerita yang lain tentang Harut wa Marut, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada film Nabi Yusuf yang sekarang sudah divideokan 45 episode kalau saya tak salah. Nah di antara 45 episode itu banyak sekali tambahan-tambahan yang ditambah oleh sebagian kalangan. Kalau saya mengatakan bukan dari Syiah tapi diambil dari Israiliyat, cerita Israiliyat. Karena bahasanya tidak bahasa Arab. Bahasanya bahasa orang asli Ethiopia di situ. Kalau dia bahasa Arab ada 2 kemungkinan, asli atau Syiah gitu saja. Kita ambil contoh filmnya Ali bin Abi Thalib, itu filmnya Syiah. Yang sering kita tonton itu ternyata ada unsur Syiahnya. Ada namanya film Mukhtar Nameh, itu ada Syiah, ada unsur Syiahnya. Nah kalau film Umar bin Khattab yang diserikan, nah, itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang buat. Itu kita film pun harus hati-hati Pak. Film-film sekarang nih, terkhusus film-film Islami, itu kita harus betul-betul mencari rekomendasi yang baik. Karena sekarang itu banyak yang dalam film-film itu memang dimasukkan unsur-unsur kelompok. Kalau dia Syiah, Syiah. Kalau dia Wahabi, Wahabi. Kalau dia Khawarij, Khawarij. Kalau dia Yahudi, Israel. Dibuatnya Pak. Ada banyak film-film itu. Kita ambil contoh filmnya Risalah tentang Nabi Muhammad. Itu banyak sekali fitnah Nabi itu dia sampai ke situ. Nabi Sulaiman. Lihat film Nabi Sulaiman yang ditontonkan, yang kemudian boleh disebarkan itu. Kemudian filmnya tentang Turki Utsmani yang dibuat perempuan yang nggak pakai kerudung, boleh raja itu boleh punya istri banyak dan dipertontonkan dengan model yang tak baik, banyak sekali. Tapi itu mengambil cerita Islami gitu. Nah, ini yang dikecam, yang harusnya kita berhati-hati di situ. Nah kemudian Bapak Ibu kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia diminta pertanggungjawaban. Di hari kiamat tadi pertanggungjawabannya bagaimana? Ya seperti yang dia buat. Kalau baik dia baik. Makanya hati-hati, menjadi seorang guru itu mulia dan berbahaya. Itu pun tidak dihargai kan. Dipenjarain lah kan begitu. Guru 2 orang sampai sekarang belum selesai itu kasusnya itu. Ada guru nempeleng murid gara-gara merokok, satu sekolah semua muridnya nggak mau masuk sekolah. Ternyata dihasut oleh
orang tua untuk tidak masuk sekolah. Kalau saya jadi kepala sekolah, tutup semua murid itu pulang, tidak usah dikasih ijazah, biarin aja. Dan sepakati semua satu provinsi tidak usah ada yang menerima murid tersebut. Biar tahu dia susahnya jadi seorang guru. Itu bagus itu. Kalau mau seprovinsi itu tutup untuk anak itu, tidak usah. Kami semua seprovinsi baik pesantren baik apa tidak akan menerima murid-murid tersebut. Sebarkan datanya semua. Itu yang tukang hasut langsung sakit kepala itu. Kecuali mereka semuanya kaya semua, mau beli ijazah semua. Itu pun sebarkan itu data-datanya itu. Harus begitu. Ini satu sekolah tidak mau sekolah gara-gara merokok ditempeleng sama gurunya. Itu kalau zaman kami kecil dulu bukan ditempeleng, Bu, dipukul pakai kayu. Kami di pondok dulu jangankan ditempeleng, Bu, kalau merokok itu habis. Saya pernah dipukul di pondok itu dari ujung tumit sampai ke sini. Itu lengket baju tuh, lengket. Itu pukulannya pakai apa tuh? Banyak nih yang mukul tuh, Pak. Pokoknya lengket tuh baju. Baju ini nggak bisa dibuka nih. Itu padahal nakalnya nggak nakal-nakal banget, cuman berbicara bahasa Indonesia. Padahal nggak boleh tuh, Pak, haram. Cuman haram itu nggak qat'i seperti ngerokok gitu. Kalau ngerokok dia pukul kayak gitu mungkin ya. Nah, tapi ada yang paling fatal itu pernah disodorkan di hadapan kami tuh 5 rotan. Mulai dari yang kecil sekecil ini sampai rotan yang sebesar ini. Itu patah semua. Kami ada 20 orang. Ini lutut ini, paha ini sampai ke bawah. Itu isinya cuma membuka celana, membuka kain sarungnya itu harus pelan-pelan. Karena itu udah darah, sudah lengket. Sarung itu dengan kulit ini lengket. Tinggal dibuka tuh darah aja semua. Jadi dulu nih dia mati rasa. Karena sering dipukul dulu. Tapi ada sebab dianggap ini penting. Kenapa? Kami nggak sholat berjamaah. Itu memang nakal itu, Pak. Kalau tidak sholat di pondok itu penting, kalau sholat berjamaah itu tidak sholat berjamaah itu memang saya akui itu tidak ada masalah. Itu kita masih ini. Ini cuma tidak berbicara karena kami berbicara bahasa Indonesia. Itu habis ya dipukulin. Tapi kalau kita mau cerita gitu. Tapi kan anak zaman sekarang itu dicubit sedikit langsung ngadu dia. Makanya guru-guru sekarang nih masa bodoh, mau pintar kalian mau bodoh terserah. Gitu. Kadang-kadang kita mau berpikir demikian, Pak, demi murid sekarang itu. Dulu ada, saya ngajar di salah satu pondok itu. Anaknya itu merokok, nonton video tidak benar. Saya tempelengin, Pak. Pimpinannya datang, pimpinan pondok. Dia bilang gini, Ustadz, enggak usah keras-keras sama santri, Ustadz. Oh gitu, Pak, ya. Karena kalau keras-keras nanti kalau Ustadz dilaporkan kami bermasalah juga. Oh baik. Saya pindah alur. Kebetulan saya sebagai kepala kesantrian. Saya ganti. Pas anaknya melakukan, saya buat langsung tanda tangan. Sini, panggil bapakmu sini, bawa anakmu pulang semua itu. Protes lagi. Kenapa kok langsung dipulangkan? Kok nggak dikasih nasihat dulu? Nggak butuh anak bapak nasihat. Orang kayak anak bapak ini nggak butuh nasihat. Kenapa itu? Orang tuanya penghasut, saya bilang itu. Bawa pulang sekalian. Kita pulangin, Pak. Besoknya datang lagi pimpinannya. Ustadz, jangan keras-keras betul. Saya bilang kami terbiasa keras. Anak manja itu tidak bisa dimanja-manjakan. Kita yang diinjaknya. Nah, begitulah keadaan kita sekarang. Kita ini terlalu baik dengan keadaan. Contoh yang paling unik adalah aliran-aliran sesat yang hari ini berterbaran di tengah kita itu gara-gara kita terlalu baik. Udahlah biarin aja, itu kan haknya mereka. Akhirnya apa sekarang? Berkah. Tangan tuh habis suci. Astagfirullahaladzim. Berkah tuh. Begini kan aja berkah. Gitu. Sudah habis pegang rokok, perbuatan makruh bisa berkah. Itu nggak nyambung sama sekali itu. Paham sampai di sini, Om Ibu? Nah, makanya kita bahas pagi ini itu. Judul kita ini adalah fi bayani ithmin man da'a ila dhalalati au sanna sunnatan sayyi'ah, kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Poin pagi ini kita membahas tentang poin itu, pasal itu. Penjelasan tentang munculnya golongan kelompok yang mengajak kepada kesesatan atau sunnah sayyi'ah. Sunnah tapi menyesatkan, buruk perangainya. Kita ambil contoh. Rokok ini baik atau buruk?
Bapak-bapak yang ngerokok jangan tersinggung. Rokok ini baik atau buruk? Buruk memang, apa baik? Buruk. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu protesnya sekarang, itu sebenarnya mengulang masa jahiliyah dulu gitu. Jadi ketika ulama berdebat tentang rokok nih, halal haram nih, beginilah keadaannya itu persis. Haram gitu ya. Makruh, mubah gitu. Yang merokok makruh itu gitu. Yang nggak ngerokok haram kata dia gitu. Merusak kami gitu dia. Dan itu keadaannya sama Pak. Tapi sambil tersenyum ya nggak perlu sakit hati gitu. Karena yang sakit hati mesti nggak terima dia itu. Rokok. Sekarang kita bicara makruh. Makruh itu ada dua setidaknya. Satu makruh yang haram, yang kedua makruh litanzih. Ya sama lah. Jadi ada makruh yang masih dibenarkan, tapi ada makruh yang diharamkan. Contoh yang makruh tapi boleh dikerjakan ya seperti makan jengkol. Makan bawang putih, bawang merah itu masih dibenarkan. Dan ada beberapa hal terkait ibadah yang makruh tapi masih bisa dibenarkan. Termasuk rokok ini ikhtilaf. Rokok ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tapi masih boleh dilakukan. Tapi bagi Muhammadiyah rokok itu haram. Bagi Muhammadiyah rokok itu haram. Titik tidak ada koma. Titik tidak ada koma. Kecuali ya Muhammadiyahan gitu. Ya maksudnya dia Muhammadiyah tapi tidak mengikuti aturan Muhammadiyah gitu loh. Jadi ngerokok tetap ya pada aspek lain dia Muhammadiyah begitu. Begitu juga dengan teman-teman yang beraliran bermazhabkan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpahamkan bahwa rokok itu haram. Sesuatu yang makruh itu haram. Maksudnya makruh itu tidak perlu untuk dikerjakan karena dia makruh itu jangankan makruh. Hadis dhaif aja tak mereka pakai apalagi yang sifatnya makruh. Nah, sekarang kita kembalikan poinnya, Pak. Yang saya maksud bukan itu. Kita berbicara tentang rokoknya. Rokok ini, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita ambillah hukumnya itu makruh. Kita anggap kita ambil hukum itu makruh. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah makruh bisa disandingkan dengan perbuatan sunnah? Apa kata seorang apa cocoknya kita panggil ya? Seorang laki-laki, pria itu agak-agak gimana gitu bahasanya. Kata dia gini, setiap hisapan dan hembusan rokok itu seperti hembusan surga katanya. Itu makruh ya. Bagi sebagian kalangan haram. Saya kadang berpikir begini, kok ada manusia hari ini mengajak orang kepada kesesatan seperti itu? Ya saya pengen sekali berbicara, tapi kemarin saya sudah sampaikan ke beberapa para alim ulama, majelis ulama Indonesia khususnya yang di Riau. Saya sampaikan, jangan sampai di Pekanbaru ini, khusus Pekanbaru, umumnya untuk Riau ini, ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Air diambil, dia pegang perempuan, ini laki-laki megang perempuan, atau dia berfoto dengan perempuan nempel-nempel begini. Nempel laki-laki perempuan, salaman laki-laki perempuan, cium-ciuman begini tangannya gitu. Terus kita gini kan ke aqua, ke botol terserah botol minum apapun gitu, berkah, buah berkah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu itu di mana logika akal sehatnya itu? Ini ada beberapa kesalahan di sini. Satu kesalahan pertama kita ambil daripada pengikutnya. Yang pertama adalah kita terlalu meninggikan kalimat berkah. Kami mau ngambil barokah, berkah dari orang. Jadi gini Bapak Ibu, saya luruskan ya. Bapak Ibu kalau mau ngambil berkah, itu tengok orangnya. Tengok betul orangnya. Ke masjid enggak pernah, anggaplah tiap waktu dia ke masjid. Tapi masbuk terus. Anggaplah dia ke masjid, meskipun masbuk. Kita anggap itu. Tapi kalau sudah di tangannya rokok, perkataannya enggak benar, kerjaannya mohon maaf melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar. Itu kalau masih kita ngambil berkah, itu berkah apa yang mau kita ambil? Ada berkah yang mau kita ambil? Ada. Berkah sayyi'ah. Ya nggak nyambung berkah itu dengan keburukan gitu loh. Kita ngambil berkah keburukannya. Biar apa? Biar terus jalan keburukan itu. Paham maksud saya di sini Bapak Ibu? Jadi kita ini sedang bersahabat dengan kesesatan gitu loh. Ini bahasa saya ya.
Bahasa saya adalah kita nih sedang diajak bersahabat dengan kesesatan. Jadi seolah-olah perbuatan-perbuatan yang seperti itu, kalau kita tidak ada kalau kita tidak indahkan, kalau kita tidak berikan peringatan, karena mereka melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Ini kalau kita tidak lakukan secara terbuka dalam menasehati mereka nggak akan mau mendengarkan. Akhirnya kalau Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan peringatan kepada pelaku-pelaku tersebut, maka itu akan terus berkembang. Yang seperti ini akan terus berkembang. Sekarang kita perhatikan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan. Sekian banyak sekarang itu dai-dai bermunculan dengan model begini. Punya pengajian. Kita tidak ada salahkan mereka mau punya pengajian, silakan. Tapi jangan menyesatkan. Kajiannya, dia duduk di depan, di bawahnya laki-laki dan perempuan. Bercampur baur. Haram Pak. Laki-laki bercampur baur dengan perempuan hukumnya haram. Lah kita kajian. Yang kita bahas agama, tapi kok yang mendengarkan atau posisi kita adalah dalam keharaman. Pertanyaan saya, di mana letak masuknya ilmu? Dijawab sama mereka, kami tidak butuh ilmu, kami butuhnya hiburan. Kami tidak butuh ilmu, yang penting kami dapat berkah. Loh, di mana letak berkahnya? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang datang, Ustaz tolong bacakan air ini. Saya bilang, saya ini pelaku maksiat. Saya bilang, jadi kalau kalian datang minta gini dikasih maksiat mau, saya bilang. Kita ini belum tentu suci. Tapi Bapak Ibu, jangankan hanya dengan orang yang seperti, ya kita anggap sekarang banyak dai-dai itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan keadaan sekarang. Jangan sembarangan datang kemudian minta tolong, kasih air, minta ini. Cukup katakan kepada mereka jika kita memang menganggap mereka itu berilmu, tolong doakan kami. Tolong doakan kami. Ibu mau saya ambil air itu kemudian saya sudah cucuh berkah gitu. Saya jujur Pak, saya memang betul terusik dengan keadaan sekarang ini. Betul terusik. Saya jujur aja. Keadaan kita sekarang ini semakin membahayakan. Uniknya pengikutnya adalah anak muda. Karena gusnya muda. Kalian mau cium? Begini loh. Nah, ini silakan. Jadi yang dalam benak saya, ya Allah, kalau inilah yang dipertontonkan dengan keadaan, di mana letak marwahnya agama? Kita seperti ini kajiannya, empot-empotan mencari jamaah Pak, yang mau belajar. Mereka sudah banyak jamaahnya, tapi mereka manfaatkan untuk mencari kepentingan. Sehingga mereka sebarkan paham-paham yang dimaksud sunnah itu di mana. Sekarang saya tanya, apakah merokok itu sunnah? Tidak ada yang sepakat bahwa merokok itu sunnah, tidak ada. Jangankan hirupan surga, sunnah aja tidak. Jadi sunnah ngerokok itu tangannya begini. Di mana letak sunnah merokok itu tangannya begini? Dalam tuh nikotin. Jadi sunnah kita ngisap nikotin itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi kesesatan yang seperti ini yang kita maksud. Ini dalam bahasan sunnah, belum bahasan yang lain. Yang kedua, kata Nabi dalam hadisnya itu nanti di akhir zaman itu, kata Nabi, akan muncul di tengah umatku itu mereka tungkirunal munkara, la tungkirunal munkara. Mereka tidak mengingkari kemungkaran. Wala ya'rifunal khaira. Mereka tidak melakukan perbuatan kebaikan. Jadi la ya'rifunal khaira, mereka tidak tahu baik buruk itu yang mana. Dan ini Nabi ya yang ngomong. Kata Nabi dalam hadisnya, di akhir zaman itu mereka tidak tahu mana baik, mana buruk. Justru mereka tidak mengingkari kemungkaran. Oh, ini kan bahaya. Kalau Nabi sudah katakan di akhir zaman mereka tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengerti mana yang baik, bahwa ini bahaya. Kalau sudah tidak mengerti mana yang baik, berarti akan bercampur antara baik dengan yang buruk. Kalau tidak mengerti mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar, berarti bercampur kemungkaran dengan yang lain. Bahkan bisa jadi kita mengaminkan perbuatan yang mungkar. Kita ambil, mohon maaf. Laki-laki bercampur dengan perempuan atau bersentuhan dengan laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Atau mohon maaf ada perbuatan yang mohon maaf cuman pelukan aja laki-laki dan perempuan. Itu perbuatan keji.
Kecuali yang suami istri ya. Yang suami istri saja. Ini buat bapak ibu nih suami istri. Haram hukumnya. Bahkan memang ada yang mengharamkan. Mengharamkan pelukan di depan umum suami istri. Nah ini sudah tidak suami istri berpelukan di depan umum. Sudah haram pertama berpelukan, haram kedua yang bukan suami istrinya itu. Nah, ini kita diajak untuk memaklumi perbuatan-perbuatan yang sederhana seperti ini. Sebenarnya bukan sederhana tapi perusak. Ini masih mending dalam urusan yang mungkin tidak mengajak orang kepada kesesatan. Tapi lambat laun perbuatan seperti ini, jika tidak ada yang merespon, tidak ada yang memberikan nasihat dan kritikan, ini yang dimaksud oleh Nabi. La yungkiru al-munkara. Mereka anggap ini perbuatan biasa, ya udah. Satu orang berbuat didiamin, dua orang berbuat didiamin. Akhirnya ketika tiga orang berbuat masih didiamin, semua orang anggap itu biasa. Apa harus menunggu respon dulu untuk melakukan kemaksiatan itu dan untuk mengaminkannya? Ini dalam ranah kemaksiatan. Nah pertanyaannya adalah kemaksiatan seperti ini kok dimasukkan ke dalam kajian? Kok dimasukkan dalam majelis? Kok dimasukkan dalam halaqah? Kok dimasukkan dalam pengajian tabligh akbar? Kan menyesatkan. Anda kalau mau lakukan kemaksiatan sendiri itu urusan Anda. Tapi ketika Anda sudah mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan berjamaah, itu sudah menyesatkan dengan dalih membolehkan, memubahkan, mensunnahkan. Itu sesat berjamaah itu. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi, kelak apa yang Anda buat, Anda pertanggungjawabkan di akhirat itu. Man sanna sayyi'atan. Nanti akan diminta. Man da'ila dalalah. Au sanna sayyi'atan. Mereka mengajak kepada kesesatan. Unik Pak. Pengikutnya banyak. Dan mohon maaf perempuan-perempuan itu datang untuk berfoto, minta cium tangan segala macam. Karena berkah. Sekarang kita pakai logika. Sejak kapan ada berkahnya bersentuhan laki-laki dan perempuan? Yang bukan muhrimnya. Yang bukan mahramnya. Sejak kapan? Apa ada? Wong salaman aja laki-laki dan perempuan itu haram. Ditambah. Apanya yang berkah itu? Jadi yang saya ingin angkat adalah jangan membodohi masyarakat. Ini para dai jangan membodohi masyarakat. Dan khusus masyarakat Bapak Ibu, untuk kita semua. Jangan mudah dipengaruhi hanya karena persoalan seperti ini. Karena keberkahannya, karena kegantengannya, karena kemudaannya, karena dianggap pintarnya. Sehingga bukan berarti orang yang kita idolakan itu bisa memberikan peluang surga bagi kita. Jadi kita nih, makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang suka aneh dengan negara Republik Indonesia ini. Memuji manusia itu berlebihan dan mengidolakannya berlebihan. Sampai bayangkan ya, ada aliran, ini saya sampaikan ya, ada aliran. Jadi kalau ada anak gadis pengikut aliran tersebut yang mau nikah itu harus dicoba dulu sama pimpinannya. Saya bilang, lah kok masalahnya bukan itunya. Lah ya orang tuanya itu kemana ininya gitu loh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah anak kandung pimpinan aliran ini kalau mau nikah harus coba bapaknya dulu? Astagfirullah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, maka kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, man da'ila dalalatin kana alaihi minal itsmi. Dia akan mendapatkan dosa mithla athamin man tabi'ahu. Seperti dosa apa yang diikuti oleh mereka. Jadi pengikutnya dapat dosa, dosa pengikutnya diberikan kepada yang mencontohkan, yang memberikan pengetahuan. Di dalam satu hadis kata baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, aku mengkhawatirkan kepada kalian, kata Nabi, di akhir zaman itu, kata Nabi, akhafu alaikum
kata Nabi, aku khawatir umatku, kekhawatiran umatku itu kata Nabi terletak pada kehancuran umatku. Halaku ummati fil kitab wal laban. Hancurnya umatku nanti kata Nabi di akhir zaman itu terletak pada Alkitab wal laban. Al-Quran dan susu. Jadi Nabi bilang begini, kelak umatku itu akan hancur pada Al-Quran dan susu. Bisa dipahami di sini? Bisa nggak Bapak Ibu dipahami di sini? Kenapa Nabi kata kita ini hancur dengan Al-Quran dan susu? Ternyata ahlul hawa, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari itu, dalam kitab beliau sudah beliau bahas itu. Ada ahlul bid'ati dan ada ahlul hawa. Pelaku bid'ah, pelaku penurut hawa nafsu. Jadi muncul orang-orang yang sengaja memperhalus kajian-kajian kesesatan itu dengan menghadirkan hadis Nabi dan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Al-Quran dipoles, ditafsirkan sesuai dengan keinginan perut dia. Sehingga sesuatu yang tidak dibenarkan dianggap benar. Ada kok dalam Al-Quran. Nah, ini seperti cerita seorang anak yang berubah menjadi seorang dai di panggung. Apa dia kata? Ini juga nih kesesatan juga ini. Apa kata dia? Sampurna. Karena ada lambang A-nya. A-nya Allah. Sampurna. Berarti Allah itu sempurna kata dia. Makanya kita harus ngerokok sampurna. Kata dia. Itu kalau majelis ulama tidak memberikan peringatan kepada anak seperti ini, saya tidak berani panggil dia alim. Karena memang bukan alim itu. Kita saja tak berani manggil diri kita alim, apalagi orang-orang yang seperti itu alim. Apalagi orang-orang yang seperti itu. Dia kata A di sempurna itu Allah. Allah. Sempurna. Allah itu sempurna. Uniknya diketawain sama jamaahnya Pak. Artinya jamaahnya terhibur dengan keadaan seperti itu. Meskipun lagi-lagi minta maaf ya. Di Jawa gitu. Ya, bukan di Sumatera. Dan inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Pertanyaannya itu salah tafsir? Itu salah tafsir atau salah ajar itu? Kurang ajar Pak. Kurang ajar itu. Mereka tidak memiliki adab kepada Allah dan Rasulullah. Mentertawakan kalimat Allah di balik permainan dan lelucon yang mereka buatkan. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat atas perbuatan yang mereka buat. Andai kata dari sekian jamaah yang hadir, anggaplah 100 orang yang hadir yang mendengarkan kajian dia. 2 orang saja di antara yang hadir mengikuti perkataan dia. Maka nanti selain dari rokok sempurna apa lagi namanya? Ji samsu. Itu apa gitu? Mau diapain? Ji itu apa? Sam itu apa? Su itu apa? Kok lebih tahu ibu daripada bapak-bapak? Ji samsu. Coba bayangkan. Kalau seandainya di antara jamaah 2 orang saja Pak. Tidak usah banyak-banyak, dari antara 102 orang saja. Mengikuti perkataan beliau. Seolah-olah rokok itu memang harus untuk dirokok dan sunnah. Maka yang 2 orang ini akan mengulangkan perkataan dia kepada setiap orang yang ingin merokok. Dan 2 orang ini akan menyampaikan kepada orang lain dan orang lain akan menyampaikan kepada yang lain. Apa yang terjadi Pak? Jariyatus su. Dosa jariah. Coba bayangkan. Inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang disebut dengan mereka salah paham dan salah mengartikan. Ini sebenarnya cukup berbahaya dan juga mungkin berbahayalah. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Ada kelompok hari ini namanya liberalisme. Tahu Bapak Ibu liberalisme? Nah, ini sudah masuk dalam perang pemikiran nih Pak. Kelompok liberalisme, bahasa sederhananya begini. Sederhananya. Ada kelompok yang suka berpikir bebas. Jadi seolah-olah bagi mereka, apa yang mereka buat itu betul. Dan Al-Quran itu adalah bagian pemanis yang bisa diotak-atik. Sehingga kata mereka, kalau Al-Quran sekarang ini tidak dikaji lebih dalam menyesuaikan zaman, maka Al-Quran akan terus tertinggal. Jadi artinya
Al-Quran dipaksakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sampai di sini paham ya? Sama istilah yang tadi. Kalau zaman dulu orang tidak suka merokok, maka sekarang Al-Quran harus menerima dan mengatakan bahwa rokok itu mubah. Meskipun pada awalnya makruh gitu. Tapi dipaksakan untuk memubahkan. Ini pada hal yang sepele gitu. Yang kita khawatirkan adalah pada hal yang haram. Nikah beda agama misalkan, hukumnya haram. Mereka akan mengkaji Al-Quran lebih mendalam agar Al-Quran ini bisa menerima bahwa sekarang itu sudah zaman berkembang, toleransi harus dijunjung tinggi. Sehingga nikah beda agama yang tadinya haram harus dimubahkan. Artinya bagaimana? Tafsir Al-Qur'annya yang tadinya mengharamkan harus dirubah. Membolehkan. Bisa dipahami Pak. Begitu keadaan kita sekarang. Sehingga mereka terus keras agar membuat, merubah, agar merenovasi. Kalau bahasa gaulnya begini. Bahasa gaul dalam akademik, rekonstruksi. Nah itulah. Membangun ulang. Pemahaman orang sekarang dalam istilah Al-Quran, tafsirnya diperbaharui. Biar otak kita nih mengikuti perkembangan zaman. Jadi Al-Quran jangan jadul terus. Satu. Yang kedua, kita ambil contoh yang lain. Itu nikah beda agama. Sekarang hukum zina. Zina itu jelas haramnya Pak. Mereka inginkan, udahlah ndak usah yang kayak gini ini kan kalau dulu orang zina itu dirajam. Kemudian diusir dari kampung. Lah sekarang tidak begitu. Anggaplah zina ini masih boleh, masih tidak dibenarkan, masih haram. Tapi tidak ada hak kita untuk mengusir mereka. Dan tidak ada hak kita untuk merajam mereka. Artinya tafsir Al-Quran bergeser. Dan ini akan disesuaikan. Itu kan kita menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggal kita. Ya kalau tempat tinggalnya masih menerima orang itu ya biarkan saja. Jadi seolah-olah kita nggak takut dengan ancaman Allah bahwa orang berzina itu akan menularkan laknatnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, orang berzina di dekat rumah kita atau tetangga kita atau masih dalam lingkup RT kita atau RW kita, itu kalau nggak diusir itu menular penyakitnya itu, penyakit zinahnya. Dan penyakit laknatnya menular ke kita. Jadi Ustaz memaksakan kita untuk tetap, kalau bisa ya usir orang itu Pak. Bukan diusir maksudnya, disuruh pindah, suruh cari tempat yang lain. Sampai mereka bertobat kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat Pak, orang zina harus nikah dengan pezina juga. Orang zina itu harus nikah dengan pezina. Jangan orang zina itu nikah dengan orang yang tidak pezina. Dalam satu riwayat begitu. Jadi saking susahnya Pak. Nah kita pengen sekarang itu ingin tafsiran hadis ini, yang seperti ini, itu kan terlalu jadul bagi mereka. Ini kan tafsirnya orang dulu. Sekarang ini kan kita toleransi harus tinggi. Bersamaan harus kuat. Perdamaian harus terjaga. Ya sudah. Ya suka-suka hati dia lah. Tinggal nikahkan aja selesai kok. Dan kita bahagia gitu. Dan kita justru datang ke pernikahan pelaku zina gitu. Bisa dipahami maksud kalimat ini. Jadi kita diminta untuk memahami itu. Sama istilahnya dengan yang tadi saya katakan. Perbuatan itu makruh. Makruh itu condong akan mengantarkan kita kepada yang haram. Makruh itu condong akan mengantarkan kita kepada yang haram. Lah kok bisa kita mubahkan dan halalkan gitu? Kita mubahkan dan kita halalkan. Inilah yang dimaksud dengan salah memahami. Nah, kesesatan yang terjadi sekarang yang dibawa oleh para mereka-mereka yang mencoba untuk memulai mencari panggung dan lain sebagainya itu mereka salah dalam memahami. Makanya bahasanya kata Nabi, kelak yang mempelajari Al-Quran itu al-jahlu. Yang menyampaikan Al-Quran itu al-jahlu. Yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan nasihat itu orang bodoh. Sehingga orang-orang yang bodoh yang menyampaikan ini diikuti. Ketika diikuti dan dia akan menyampaikan kembali, maka ini yang disebut dengan kebodohan yang tertular. Kebodohan yang terus-menerus terjadi. Nah kata Nabi, kalau ini sudah terjadi, kata Nabi, maka Anda sudah dekat dengan hari kiamat. Pertanyaannya muncul, apakah kita sudah dekat dengan hari kiamat? Setidaknya kita hari ini sudah berada di akhir zaman.
Kalau sudah berada di akhir zaman, berarti kedekatan kita dengan hari kiamat dekat. Artinya kita sudah berada di akhir zaman. Wallahu alam masalah kiamat itu kapan, tapi yang jelas kita sudah berada di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya dalam hadis tentang akhir zaman dan fitnah itu terjadi. Termasuk orang-orang yang mempermainkan Al-Quran, merubah Al-Quran. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Agar Bapak Ibu tidak terlalu kaget dengan keadaan kita hari ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buka televisi, syukur-syukur tidak ada televisi di rumahnya. Atau Bapak Ibu nanti buka HP, syukur-syukur nggak pandai pakai HP. Bapak Ibu lihat Facebook, syukur-syukur nggak punya Facebook. Karena masuknya lewat situ semua. Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Itu keluar Pak. Aliran-aliran, ustadz-ustadz, dai-dai yang seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, kenapa hari ini kita lebih mudah menemukan kesesatan-kesesatan seperti itu? Karena ada media. Nah, media ini itu tidak memfilter mana yang sesat dan mana yang tidak sesat, tidak difilter. Ustadz, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apa hukumnya menyampaikan persoalan rumah tangga kita di hadapan umum? Apa hukumnya Pak? Tercela seorang istri menyampaikan permasalahan rumah tangga dia di hadapan orang umum. Itu tercela. Nah sekarang ada ustadz di depan, ustadz suami aku begini ustadz. Dia menceraikan aku, dia begini. Itu disampaikan depan umum. Apa hukumnya itu? Itulah perempuan itu penghuni neraka itu. Bolehkah menyampaikan urusan rumah tangga kita? Ustadz, suami aku itu kan ustadz, dia sukanya memang setiap hari minta berhubungan badan ustadz. Aku tidak kuat ustadznya. Itu aib Pak. Bahkan mohon maaf seorang istri haram menceritakan kekurangan suaminya kepada ibu kandungnya atau mertua deh. Bu, suami aku tuh tidak punya kerjaan, capek aku kayak gini terus. Selagi suami kita masih menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami dan dia masih ada usaha, haram bagi kita untuk menceritakan. Kecuali kita menceritakan ini dalam mencari solusi. Itu pun tidak di depan umum. Saya dengan Ustadz, seorang alim, misal saya datang untuk menceritakan tentang istri saya, Ustadz saya pengen Ustadz menasihati istri saya. Itu pun kalau dalam pandangan saya baik. Sampai di sini paham? Ini tidak di depan umum. Ribuan orang yang datang di hotel atau di mall dibuat di situ. Ustadz, suami saya itu begini Ustadz, sampai nangis. Orang lain melihat itu entah kasihan atau, tapi yang jelas mereka telah menyebutkan, menyebarkan aib di hadapan orang umum. Itu yang nggak benar. Ini kalau kajian kayak gini masih ada yang membenarkan, berarti mereka telah menyelewengkan agama itu. Jadi jangan urusan agama seperti ini diperjualbelikan. Nah yang kita khawatirkan yashtaruna bi ayati samanan qalila. Lidah ini kalau bahasanya, bahasa gaulnya Inggrisnya bagaimana? Lip service. Jadi lidah ini pemanis Pak. Lidah kita berbicara seolah-olah yang kita sampaikan itu betul, ternyata mohon maaf justru menyesatkan. Kalau hari ini penyampaian aib di hadapan khalayak ramai dianggap biasa, maka kira-kira apa yang akan dilakukan? Kedepannya apa yang dilakukan? Apalagi diamini oleh seorang yang ustadz misalkan. Maka akan terus Pak tersebar itu aib. Dan orang-orang lain, oh biasa kok nggak apa-apa kami kok curhat sama ustadz si Fulan ibn Fulan kok. Tidak ada masalah itu, didengarkan sama yang lain. Berarti perbuatan tersebut sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu, sudah biasa. Maka setiap orang akan menceritakan aibnya di hadapan orang lain biasa. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang lihat mudahnya seorang istri menceritakan aib suaminya kepada yang lain. Karena itu. Karena kebiasaan itu. Dia biasa menceritakan aib ini di hadapan yang lain. Akhirnya diaminkan oleh perbuatan tersebut. Kalau ada perempuan datang ke saya bilang begini, jangan sebutkan nama suamimu. Kalau cuma kami bertiga, saya dan istri saya dan kemudian
perempuan tersebut, silahkan. Timbul fitnah nanti, Pak. Nanti dikira kita yang menyebarkan aib orang. Tidak semua orang menyukai hal tersebut. Nabi mengingatkan orang lain, memberikan nasihat, itu pun tersembunyi. Ketika seorang ulama menasehati muridnya, malam hari, Pak, malam hari, Imam Syafi'i itu malam hari diketok pintunya, tok tok tok. Gurunya yang ngetok, gurunya. Apa kata gurunya? Masuk dia. Berdiskusilah di malam hari mereka berdua. Apa kata gurunya? Sepertinya apa yang kau sampaikan tuh agak keliru. Tidak langsung dijustis salah, Pak, tapi agak keliru. Apakah seperti ini yang kau sampaikan? Iya. Sepertinya ini agak keliru. Itu guru menegur murid dengan cara yang seperti ini. Lah ini aib yang disebarkan di depan umum. Jadi kita sedang menjatuhkan harkat dan martabat rumah tangga kita sendiri. Lah kalau seperti ini sudah tidak menjadi satu hal yang diperhatikan dengan cara yang baik, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang dimaksud. Maka perhatian kita terhadap zaman sekarang itu, kalau kita tidak betul-betul hati-hati, kita yang terjebak dalam perbuatan. Allah, wong hal-hal begini kok dipersoalkan. Enggak ada masalah wes. Nyantai wae bro. Yang kayak gini biasa bro. Jadi karena sesuatu yang sudah dibiasa, yang tidak pernah terbiasa, dibiasakan, dipaksakan untuk dibiasakan, akhirnya biasa dan terbiasa. Istilah ini sangat saya sampaikan kepada Bapak Ibu, istilah ini sering dan sangat terjadi sekarang. Pegangan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Karena dianggap biasa. Oh, kami cuma pegangan tangan kok, Bu. Enggak ada yang lain, cuma pegangan tangan kok. Cuma pegangan tangan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya pegangan tangan. Pegangan tangan ini, jangankan pegangan tangan, sentuhan saja dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu. Jadi kita jangan memudahkan sesuatu yang sudah diharamkan gitu. Dan jangan menghalalkan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah orang-orang seperti ini menghalalkan yang haram dengan menyalahkan tafsir Al-Quran. Artinya tafsir Al-Qurannya sudah benar, mereka datang dengan model penafsiran yang lain. Dan mereka katakan dalam penafsiran kami kontekstual itu begini. Maka ada kelompok namanya liberalisme yang mengusung model penafsiran Al-Quran dengan gaya hermeneutik namanya. Ada namanya hermeneutik. Cara mentafsirkan Bible, Injil. Dipakai ke Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi ada kelompok yang mencoba. Apa maksudnya? Mereka mengkaji Al-Quran, mentafsir Al-Quran itu kontekstual. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhirnya Al-Quran dipaksakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran yang dipakai yang itu, yang Al-Quran ditinggalkan. Dipahami ya? Jadi sekarang itu diinginkan begitu. Kelompok-kelompok yang datang dengan isme-isme ini, dengan kesesatan-kesesatan ini, mereka menginginkan kita meninggalkan Al-Quran. Sehingga tafsir yang kita pakai tafsir mereka yang menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau Al-Quran bertolak belakang dengan pemahaman tafsir ke depan, maka kita tinggalkan makna Al-Quran yang asli. Kita pakai yang itu. Itu yang mereka inginkan. Maka tak salah ketika, mohon maaf, ada orang yang mengatakan bahwa zina itu kalau diperkosa. Kalau tidak diperkosa itu tidak zina. Kalau melakukan hubungan badan suka sama suka itu tidak zina namanya. Ini kalau ada yang kayak gini pemahamannya itu sudah menyesatkan betul itu. Kira-kira ada nggak yang kayak gini? Ada. Yang hampir mau diundang-undangkan. Coba bayangkan Pak. Kalau sempat itu terjadi selesai urusan kita. Dulu Pak, ada namanya promosi. Saya mau kasih tahu nih Pak sama Bapak Ibu. Promosi. Sekarang sudah, sedangkan kondom tidak dipromosi aja banyak yang cari. Ini yang jual-jual begini ini kan banyak gitu. Yang jualnya jadi cerita seorang anak-anak. Astagfirullahaladzim.
Anak kecil Pak, dianggapnya permen gitu. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya dengan akal sehat kita semua gitu. Akal sehat. Apa tujuannya menjual begitu itu? Kalau mereka suami istri, kalau suami istrinya, mohon maaf ya, kalau suami istri, apa penting begitu itu? Nggak ada pentingnya sama sekali begitu itu. Sekarang berarti dijual itu untuk apa? Untuk pelaku-pelaku yang tidak suami istri itu. Dengan alasan apa? Mengurangi HIV, AIDS. Tidak mengurangi, membobrokkan akhlak manusia begitu itu. Justru kita memberikan pelancar, pelicin bagi mereka yang mau berzina. Silahkan zina, ini alatnya. Astagfirullah. Alat kontrasepsi diperjualbelikan dengan begitu, semudahnya gitu. Artinya kita diminta untuk mengaminkan perbuatan beginian. Nih Bapak Ibu kalau mau lihat kapan terjual banyaknya barang tersebut, lihat malam Ahad. Malam Ahad, tahun baru, dan momen-momen tertentu. Nah, itu banyak terjual itu. Kok Ustaz tahu? Iyalah, kita kan harus cari tahu. Nauzubillah. Kenapa? Karena saya pernah tanya Pak, kapan barang ini terjual laris? Disampaikan. Oh ini terjual laris harinya ini Ustaz. Ini Pak, bukan Ustaz ya Pak. Kita kan pakaian-pakaian biasa kita tanya. Kalau sempat kita pakaian begini nanya nggak akan dijawab Pak. Tahu Bapak Ibu alasan kenapa saya cari tahu? Biar kita berbicara dengan fakta bukan tanpa data. Makanya mohon maaf sampai berani itu kalau saya tak salah yang berbicara begitu itu mantan Menteri Pendidikan itu. Mantan. Apa dia kata? Kalau ya persoalan itulah. Jadi dianggap zina itu kalau diperkosa, kalau tidak diperkosa ya bukan zina. Jadi hubungan suka sama suka itu bukan. Maka apa yang terjadi sekarang? Banyak anak-anak muda sekarang itu berhubungan. Meskipun mohon maaf, ada yang berhubungan tidak sampai melakukan hubungan. Tapi mohon maaf Pak, pelukan itu sudah hina Pak. Jangankan pelukan Pak, pegangan tangan dempetan begini. Ya Allah ya Rabbi Pak. Lah dipertontonkan oleh seorang yang mengaku Gus, seorang yang mengaku mengerti agama, dia pegangan tangan dengan perempuan lain. Coba bayangkan. Dan ini artinya kalau ada seorang tokoh yang melakukan perbuatan tersebut, kira-kira kalau ada pengikutnya yang mengikuti, kita mau salahkan siapa? Wong Gus tersebut aja buat kayak gitu, kok ngapain kita Bapak melarang? Bapak siapa? Gus bukan, punya majelis tidak. Dia aja melakukan. Loh kami ngikuti dia kok. Coba Pak. Akhirnya yang terjadi apa? Pembandingan. Kita dibandingkan. Wong kita nggak punya majelis, kita nggak punya jamaah. Lah yang lebih kuat yang mana? Sama istilah bahasa saya. Seorang profesor berbicara tapi menyesatkan lebih didengar ketimbang seorang yang tidak profesor tapi meluruskan. Saya tanya Bapak Ibu, seberapa penting seorang kalau profesor yang berbicara di depan ini kira-kira semua kita terpukau nggak tuh? Wow, itu profesor Ustadz yang ngomong. Meskipun sesat. Sesat. Tapi kita wow, karena kita wownya pada profesornya. Gelar profesornya seolah-olah gelar profesor itu mengakui semua dunia itu. Seolah-olah keprofesoran itu mengakomodir semua ilmu di muka bumi ini. Dia profesor di bidang teknik Pak, belum tentu di bidang agama. Tapi kalau dia profesor di bidang agama, itu juga ada. Kayak profesor yang mengatakan, jilbab itu tidak wajib. Wah itu kan pertanggungjawabannya di akhirat itu. Gimana coba itu? Tapi kalau itu yang berbicara, mesti yang mohon maaf SAG nggak penting ini. Apalagi yang nggak punya gelar. Gus Baha nggak punya gelar Pak. Gus Koyum nggak punya gelar. Tapi keilmuan agama dan Al-Qur'annya satu. Orang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada namanya Gus Koyum. Gus Koyum itu sebelum membahas tafsir itu. Satu ayat Al-Qur'an yang beliau bahas. Itu beliau menghadirkan 8 sampai 10 tafsir yang lain. Untuk membahas satu ayat saja. Coba Bapak Ibu bayangkan. Satu ayat beliau bahas dalam 8 sampai 10 tafsir. Itu nggak punya gelar. Nggak ada gelarnya itu. Ini baru satu referensi, udah hebohnya sejagat raya. Seolah-olah dia pula yang punya segalanya. Saya mengkaji tafsir Ustaz dari pagi sampai sore dan saya dapat gelar. Anda dapat gelar itu, mengkaji itu beneran dari Anda baca bukunya. Bahasa Arab nggak pandai.
Cuma belajar dari terjemahan. Mohon maaf Pak, kita tidak menghinakan orang. Tidak Pak. Orang yang mohon maaf Pak, orang yang membanggakan diri mesti nggak benar. Udah selesai itu urusan. Kalau ada orang yang membanggakan diri, itu udah mesti nggak benar itu Pak. Mesti nggak benar. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari hadis Nabi yang tadi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman yang dikutip oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari tadi. Kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, dikutip dari hadis Nabi, kelak di akhir zaman banyak orang yang menggunakan Al-Quran untuk mencari kepentingan. Sehingga lisan mereka akan menyampaikan itu, tapi penuh dengan kesesatan. Kembali kepada hadis yang pertama sekali kita bacakan, man da'a ilal huda. Kalau mereka mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tapi kalau dia mengajak kepada, mohon maaf, kesesatan, dia juga akan merasakan kesesatan yang dia lakukan, yang dia ajak orang lain untuk sesat bersama. Istilah katanya sesat berjamaah. Maka dia akan mendapatkan dosa daripada pelaku-pelaku kesesatan yang telah dia sesatkan. Nah, yang poin penting bagi kita hari ini, berhati-hatilah dengan media. Berhati-hatilah dengan agama. Berhati-hatilah dengan tokoh-tokoh agama. Bukan berarti kita suuzon, tidak. Tapi kita harus berhati-hati. Maka poin paling penting di antara itu adalah belajarlah agama dengan sebaik mungkin. Hati kita Pak pasti akan menolak yang salah dan akan menerima yang benar. Maka selalu hadirkan hati dalam setiap belajar agar bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairur raziqin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Yaman wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.